2. Mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Wanita haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi disebut sebagai mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan. Adapun wanita yang haram dinikahi ini telah diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, yang artinya sebagai berikut. Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa 22. Diharamkan atas kamu, menikahi, ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya, dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan pula, mengumpulkan, dalam pernikahan, dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa, ayat 23. Dan, diharamkan juga kamu mengawini, wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu, sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Quran Surat An-Nisa, ayat 24. Mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Mahram dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mahram muabbad atau haram selamanya, dan yang kedua mahram muakkad atau haram sementara. Muabbad atau haram selamanya terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama senasab atau sebab keturunan, yang kedua rada'ah atau sebab sepersusuan, dan yang ketiga musyaharah atau sebab pernikahan. Berikut ini adalah seseorang yang termasuk kategori mahram muabbad, senasab atau sebab keturunan. Seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah ibu kandung dan seterusnya ke atas. Seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah anak perempuan kandung seterusnya ke bawah, atau cucu dan seterusnya. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah saudara perempuan kandung seterusnya ke bawah, sekandung seayah dan seibu saja. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah saudara perempuan dari ibu baik sekandung, seayah atau seibu. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah saudara perempuan dari ayah, baik sekandung, seayah atau seibu. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Berikut seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah ibu yang menyusui. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah saudara perempuan sepersusuan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah anak perempuan dari saudara laki-laki susuan. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah anak perempuan dari saudara perempuan susuan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah bibi susuan saudara sesusuan ayah. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah saudara susuan ibu dan anak perempuan susuan, atau yang menyusu pada istri. Berikut seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh. Seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah mertua, ibu dari istri. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah istri dari ayah atau ibu tiri, kakek,
dan seterusnya ke atas. Baik sudah cerai atau belum. Dan berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbat musyaharoh adalah istri anak laki-laki atau menantu. Berikut seseorang yang masuk dalam kriteria muakat. Terdiri dari dua kategori. Yang pertama, muakat sebab dinikahi keduanya, dan kedua muakat sebab tertentu. Berikutnya yang tergolong kategori sebab dinikahkan keduanya adalah adik ipar atau kakak ipar. Keharaman mereka untuk dinikahi, sebab dikumpulkan dalam satu waktu pernikahan, sehingga dilarang berpoligami dengan dua wanita bersaudara kandung sekaligus. Jika salah satunya meninggal dunia, atau sudah diceraikan, maka seorang laki-laki baru dibolehkan menikahi adik kandung istrinya, atau kakak kandung istrinya. Berikutnya yang tergolong kategori sebab tertentu adalah bibi dari istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya. Yang selanjutnya adalah perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi 4 perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang 4 meninggal dunia atau dicerai. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan musyrik atau penyembah berhala. Yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi atau Taurat dan Injil. Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikahkan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan yang sudah bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahnya sudah habis, maka boleh dinikahkan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia boleh dinikahkan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan yang telah ditalak 3. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak 3. Sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain atau muhalil dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhalil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. Berikut ini adalah penjelasan mengenai rodoah atau sebab persusuan. Jika seorang perempuan menyusui seorang bayi, maka bayi itu menjadi mahramnya, jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, penyusuan dilakukan ketika usia bayi di bawah 2 tahun atau dihitung dengan kalender Kamariah. Maka, penyusuan kepada anak di atas 2 tahun, tak mengakibatkan kemahraman. Yang kedua, perempuan itu telah menyusui sebanyak 5 kali susuan pada waktu yang terpisah-pisah. Maka, penyusuan yang kurang dari 5 kali susuan, tidak menimbulkan kemahraman. Dan berikutnya penjelasan mengenai ketentuan mahram persusuan. Jika penyusuan telah memenuhi 2 syarat tersebut, maka muncullah akibat-akibat hukum dalam kemahraman. Antara lain, jika bayi itu laki-laki, haram hukumnya ia menikahi perempuan yang menyusuinya. Haram hukumnya laki-laki itu menikahi perempuan yang pernah disusui pula oleh perempuan yang menyusuinya itu. Haram juga laki-laki itu menikahi anak atau cucu perempuan dari perempuan yang menyusuinya.